Cerita dimulai dengan memperlihatkan kediaman Presiden Amerika Serikat bernama Benjamin, yang akan berangkat untuk menghadiri acara kepresidenan. Dan kisah akan berfokus pada sosok pengawal presiden atau paspampres bernama Mike Benning, yang mana Benning bertugas untuk melindungi sang presiden, dan sudah menjadi sahabat baik baginya. Di malam itu cuaca sangat buruk sekali, namun mereka tetap pergi dan dikawal oleh beberapa mobil pengawal yang mengiringi presiden dan sang istri berikut anaknya. Tak diduga terjadi sebuah insiden, di mana mobil di depan tergelincir yang membuat mobil presiden menabrak dan akan terjatuh ke jurang. Take Connor, stay right there. Hingga saat Mike berusaha menyelamatkannya dan presiden pun menyuruh Benning untuk menyelamatkan istrinya. Tetapi karena presiden adalah prioritas utama Benning, maka dia pun hanya bisa menyelamatkan sang presiden, sedangkan sang istri harus terjatuh dan tewas saat itu juga. 18 bulan setelah kejadian itu, Benning dianggap gagal melindungi keluarga presiden untuk kemudian dipindahkan ke Departemen Keuangan dan bekerja di balik meja, meski masih dihantui bayang-bayang kematian istri presiden. Sementara itu, kita akan dibawa ke Gedung Putih di mana ada presiden bersama para menteri dan anggota DPR, dan Alan Trumbull salah satu menteri di sana. Minister Lee is going to want you to issue a joint statement. That the North Koreans are rational, which is dicey. Terlihat mereka sedang mendiskusikan tentang negara Korea Utara yang terus masuk ke perbatasan Korea Selatan, dan sebagai negara sekutu, sang presiden harus menyatakan keputusan untuk membantu Korea Selatan menyelesaikan masalah ini. Hello, Mr. Speaker. Hingga saat Perdana Menteri Korea Selatan tiba mereka pun langsung dibawa untuk bertemu dan berdiskusi bersama presiden. Di sisi lain, kita akan melihat sebuah pesawat tak dikenal masuk teritorial Amerika. Hingga saat pesawat tersebut ditegur dan disuruh untuk mendarat, dia malah menembak. Mendengar hal itu, pengawal presiden pun langsung membawa presiden dan para tamu menuju ke bunker untuk diamankan. Sementara itu, pesawat terus menembaki pihak keamanan, hingga para warga sipil yang berada di sana menjadi korbannya. Di sisi lain kita akan melihat Benning baru saja menyadari bahwa terjadi sesuatu di Gedung Putih, untuk kemudian langsung pergi ke sana. Setelah ditembak oleh pihak angkatan udara, pesawat tersebut akhirnya bisa dilumpuhkan, namun monumen Washington hancur karena tertabrak oleh pesawat tersebut. Benning yang sudah berada di sana, seketika dikagetkan saat melihat sebuah mobil meledak dan beberapa orang menyerang, yang ternyata itu adalah ulah para teroris. Di bunker sendiri terjadi sebuah insiden ketika para pengawal Menteri Korea Selatan tiba-tiba menyerang, dan membunuh semua pengawal presiden untuk kemudian menyandera mereka. Sehingga bisa dipastikan bahwa ini semua adalah sebuah rencana untuk menguasai Gedung Putih sekaligus Presiden Amerika Serikat.
일어나! Di luar, Benning masih terus mencoba untuk melumpuhkan para teroris. Namun karena kalah jumlah para teroris itu pun berhasil masuk ke dalam gedung putih dan menghabisi semua pihak keamanan di luar. Setelah berhasil menguasai gedung putih beserta presiden dan seluruh staf yang ada, si ketua teroris meminta pihak Garda Nasional untuk menarik mundur semua pasukan mereka, karena jika tidak, maka sang presiden akan dibunuh saat itu juga. Dan untuk lebih mengintimidasi, para teroris mengambil salah satu staf kepresidenan dan menembak kepalanya tepat di depan mata kepala presiden. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Sebagai mantan pengawal presiden yang terlatih, Benning nekat masuk ke dalam gedung putih, dan melihat semua teman-teman pengawalnya sudah tergeletak tak bernyawa. Kemudian dengan pengalamannya sebagai pengawal presiden selama beberapa tahun, dia pun masuk ke dalam sistem untuk mematikan semua kamera CCTV yang ada. Di bunker sendiri, kita akan melihat ketua teroris yang sedang bercakap dengan presiden, di mana kita akan tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Faktanya selain benci dengan Korea Selatan, ketua teroris ingin agar Amerika menarik mundur semua pasukannya di Korea, dan tidak ikut campur dalam perselisihan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Di markas pertahanan sendiri, Alan Trumbull diangkat untuk menjadi presiden Amerika sementara, dan dituntut untuk memberikan perintah agar semua masalah ini selesai. Tak lama mereka pun mendapat kontak dari Gedung Putih, yang ternyata itu adalah Benning. One of yours? Designator. Was Jesus. Banning? Where are you? Mr. Speaker, I just have to say this is Mike Banning. Hingga saat Alan bertanya apakah ada solusi lain untuk menyelamatkan presiden, mereka pun menjawab tidak ada. Hingga bisa disimpulkan bahwa Mike adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkan sang presiden. any team coming with enough explosives to take out an army. Setelah itu mereka pun mendapat video call dari ketua teroris, yang meminta mereka untuk segera menarik pasukannya dari Korea, karena jika tidak dilakukan segera, maka si ketua teroris akan membunuh satu persatu stafnya di depan media termasuk sang presiden. Dan mereka hanya memiliki waktu sampai subuh tiba. You have until dawn. I suggest you move quick. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa selain ingin agar Amerika menarik mundur pasukannya, ternyata mereka juga ingin kode nuklir Amerika Serikat. Kode nuklir itu sendiri dibagi menjadi 3 kode, dan hanya diketahui oleh presiden dan 2 menterinya, dan saat akan diancam dibunuh si menteri pun terpaksa memberitahu kode nuklir tersebut. Tango, Juliet 1, Niner. Sir, NORAD reports a Serb. Dengan cepat Alan pun menghubungi Benning dan menjelaskan semuanya. I got something coming your way. I got a Korean. What servers? That's classified. So what do you got? Talk to me. Fail safe in the case of Bennett Verdon's. Kemudian Benning diberi tugas untuk mencari anak presiden, yang mana anaknya akan dijadikan senjata oleh para teroris, agar presiden mau buka mulut tentang kode nuklir tersebut. So fine, Connor. Get him the hell out of it. Sialnya sebelum Benning beraksi si ketua teroris menemukan dia di salah satu CCTV yang masih aktif, dan bertanya kepada salah satu pengkhianat, yang mana dulunya si pengkhianat ini bekerja di Gedung Putih, dan sudah mengenal baik Benning. Si pengkhianat mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya. Hell no. Namun dia jelas sudah salah karena selain Benning terlatih, dia juga memiliki otak yang jenius. You should be. Melalui sensor gerak, si ketua teroris mengutus anak buahnya untuk mencari Benning dan membunuhnya, tapi Benning dengan cerdas diam-diam masuk ke dalam dinding baja, dan akhirnya menemukan anak presiden di sana. Dengan cepat ia menghubungi pihak keamanan dan meminta mereka menjemputnya, hingga akhirnya si anak presiden berhasil diselamatkan. He's coming out, James. Reassure all American loyalty and support. As an
God bless these United States of America. Benning melimpuhkan dua orang teroris dan menginterogasinya untuk mencari informasi tentang siapa mereka sebenarnya. Awalnya mereka berdua tertawa saat Benning bertanya. Namun ketika Benning menusuk leher salah satu dari mereka, si teroris pun langsung merungkut. I liked your friend, though. He seems like a funny guy. Akhirnya teroris itu buka mulut tentang siapa mereka. Yang akhirnya mengungkap jati diri siapa ketua teroris tersebut. Ternyata si ketua teroris merupakan salah satu orang paling dicari di dunia, karena telah menebar teror di berbagai wilayah Korea. Technology from Pakistan. It's never before been This guy masterminded the 2004 bombing of the Dan British memiliki sejarah pahit saat ayahnya meninggal akibat terkena ranjau tentara Amerika, hingga bisa disimpulkan bahwa si ketua teroris memiliki dendam pribadi kepada Amerika Serikat. Saat Benning menghubungi ketua teroris secara langsung, Benning pun menawarkan dua pilihan, antara menyerahkan diri atau semua anak buahnya akan menjadi mayat. Si ketua teroris pun mengancam balik dengan mengatakan tentang istri dari Benning yang bekerja di salah satu rumah sakit dan mengancam akan membunuhnya. Dari situ emosi Benning mulai timbul. Dan Benning pun segera bergerak untuk datang langsung kepadanya. Tak ingin membuang waktu, si ketua teroris menyuruh si pengkhianat untuk mencari Benning dan membunuhnya. Kemudian dia mengambil staf wanita presiden, di mana dia adalah satu dari orang yang memiliki kode nuklir tersebut, hingga saat dia disiksa ditendang hingga babak belur. Dan akhirnya buka mulut karena disuruh oleh presiden langsung. Di sisi lain terlihat pengkhianat akhirnya bertemu dengan Benning. Dan tanpa curiga Benning menganggap bahwa si pengkhianat adalah orang yang selamat dalam insiden itu. Pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Dan si pengkhianat harus mati sebelum dirinya sempat bertaubat. Di markas pertahanan sendiri sang jenderal pun terlihat sudah tidak sabar dengan aksi Benning. Dan nekat mengirim pasukan udara ke sana untuk menyudahi semuanya. Namun dengan senjata yang ada di Gedung Putih, teroris berhasil menembak jatuh helikopter tersebut. Akibat perbuatan si jenderal, si ketua teroris pun membunuh staf presiden yang lain, sebagai tanda bahwa dia adalah pembunuh, dan mereka meminta sebuah helikopter untuk mereka pergi dari sana. Si jenderal yang kepalang gengsi pun menyuruh Benning untuk mundur, dan membiarkan pasukannya untuk maju. Alan yang merasa jenderal sudah seenaknya ngabangus dan melangkahi dirinya. Langsung bangun dan memperingati jenderal untuk tidak kau tahu dalam mengambil langkah. Karena jika tidak, bukan hanya pangkat yang dicopot, tetapi juga kepalanya. Mendengar hal itu si jenderal pun langsung merungkut. Selanjutnya Benning pun kembali mau video call si ketua teroris, dalam rangka memperingatinya untuk terakhir kali. Bahwa dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup dan memastikan bahwa disinilah tempat terakhir dia menghembuskan nafas. Si ketua teroris yang mulai terpancing amarah pun memutuskan untuk keluar dari bunker, dan membawa serta staf wanita presiden, di mana dia akan menembak wanita tepat di hadapan media dan semua orang. Namun rencana tersebut harus gagal ketika Benning tiba-tiba muncul dan menembaki mereka semua, hingga si staf wanita berhasil diselamatkan. Si ketua teroris sendiri berhasil masuk kembali ke bunker, dan memutuskan untuk pergi dari sana, membawa serta presiden, hingga saat helikopter yang dijanjikan sudah datang, si ketua teroris memakaikan tutup kepala di semua orang. Agar para sniper tidak bisa mengenali yang mana presiden, saat helikopter sudah terbang, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat seluruh awak dan penumpang tewas. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut. Mengetahui hal itu, Benning pun tidak serta-merta percaya begitu saja dan yakin bahwa yang besar itu hanya anak buah dari si teroris. Dan benar saja si ketua teroris dan presiden ternyata masih berada di sana, dan si ketua teroris berhasil mendapatkan kode terakhir untuk kemudian mengaktifkan nuklir tersebut.
Sehingga bisa dipastikan bahwa ketika nuklir tersebut meledak, rakyat Amerika akan terkena dampak tersebut dan menjadikan negara Amerika Serikat porak-poranda. Selanjutnya mereka pun meledakkan dinding bagian belakang bunker, untuk pergi dari sana membawa sang presiden. Naas bagi para teroris karena Benning sudah menunggu mereka di sana. Kemudian membantai semua anak buah si teroris, lalu terlibat pertarungan dengan ketuanya, dan menang dengan menusukkan pisau tepat kepala sang teroris tersebut. Belum selesai sampai di situ, Benning dengan cepat menghubungi markas pertahanan, untuk bertanya bagaimana cara menonaktifkan nuklirnya. Dan dengan sedikit adegan dramatis, Benning pun akhirnya bisa mencegah nuklir tersebut, dan menyelamatkan seluruh rakyat Amerika Serikat. Dengan terlatih-tatih membawa sang presiden keluar dari gedung putih, untuk kemudian dibawa oleh tim medis. Setelah kejadian tersebut, kini Benning diangkat kembali menjadi pasukan Pas Pampres, dan mendapat penghargaan tertinggi atas jasanya. Tamat, ending yang cukup menginspirasi.